Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Bayu Ovar dari Prodi PGSD Reguler 4F. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baiklah, soal pertama. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan atau mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Jawabannya, yang diharapkan dapat secara tertulis, lisan atau perbuatan. Aspek perencanaan yaitu yang pertama, pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Dan yang kedua, tipe tes yang digunakan seperti esai dan objektif. Yang ketiga, aspek kemampuan yang diuji misalnya pengetahuan, pemahaman, analisis, dan lain-lain. Dan yang keempat, format butir soal seperti esai dan objektif. Yang kelima, jumlah butir soal. Yang keenam, distribusi tingkat kesukaran seperti adil, sahih, terpadu, akuntabel, dan objektif. Adapun soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jawaban yang dapat saya berikan yaitu dalam akses kognitif atau pengetahuan terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu proses dan dimensi. Untuk proses pengetahuan ada 6 tingkat berpikir kognitif. Mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5. Pada afektif, penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman, sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertakan rubrik, sedangkan untuk jurnal berupa catatan pendidik. Adapun ranah afektif berupa yang pertama penerimaan, yang kedua pemberian respons, yang ketiga pemberian nilai atau penghargaan, yang keempat pengorganisasian, dan yang kelima karakterisasi. Pada aspek psikomotor, pendidik dapat menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menurut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian, rating scale yang dilengkapi rubrik. Adapun langkah-langkah umum cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar adalah membuat soal yang jelas dan mudah dipahami, membuat soal yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam berbagai situasi dan kondisi, membuat soal yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Membuat soal dapat mengukur kemampuan siswa dalam berbagai tingkat kesulitan. Membuat soal yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam berbagai bentuk seperti soal, lembar jawaban, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Adapun soal yang ketiga yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Tes dikatakan baik apabila dapat memberikan data yang terkait dengan tepat. Tes yang dimaksud adalah tes yang memahami
syarat validitas, reliabilitas, objektivitas, diskriminalitas, dan praktibilitas, di mana tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil belajar tersebut dapat dengan secara tepat, benar, sahih, atau absah telah mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, lalu reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi. Tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten apabila diteskan berkali-kali, sedangkan objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhinya. Yang terakhir, tes yang praktis adalah tes yang tersebut bersifat praktis atau mudah pengadministrasiannya. Adapun soal yang keempat adalah jelaskan 3 definisi evaluasi menurut ahli, sertakan sumbernya. Yang pertama, menurut Edwin Wen dan Gerald Wybrow dalam Sulistiani 2019, evaluasi pendidikan Surabaya Paramita 50 evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan mudah tercapai. Yang kedua, menurut Suharsimi Arikunto 2007, program penelitian Jakarta PT Rineka Putra H22 H222, evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta melakukan suatu penelitian. Yang ketiga, menurut Andreson dalam Suharsimi Arikunto 2007, dasar-dasar evaluasi pendidikan Jakarta PT Rineka Putra H1, memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai seberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan. Berikut adalah jawaban dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.